banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Nah, wah kita udah ada di bulan Juli. Udah lama banget ya tidak ketemu. Nah, tapi jangan khawatir, kita akan kembali memulai kebaktian kita hari ini di Minggu tanggal 5 Juli 2020. Nah, mana suara semangatnya? Harus selalu semangat ya. Oh iya, jangan lupa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, dan juga selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, penyertaan luar biasa, sehingga kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah Minggu Tuhan, boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkatilah puji-pujian yang kami berikan Tuhan, biarkanlah puji-pujian ini dapat menyenangkan Engkau saja, dan biarkanlah segala firman yang akan kami dengarkan nanti, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, dimanapun mereka berada, berkatilah mereka. Berkati juga kami, setiap kami, kesehatan kami, semangat kami Tuhan, sukacita kami, agar kami selalu mau memuji dan memuliakan nama-Mu, terkhusus di tengah keadaan saat ini ya Bapa. Berkati selalu ya Tuhan, negara kami, dan terkhusus bagi gereja kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, biarkanlah kami selalu layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, cerita hari ini dibawakan oleh Kak Lulu. Nah, ceritanya tentang si Abraham. Mau tahu bagaimana Abraham? Pasti adik-adik sudah banyak yang tahu kan? Nah, sebelum itu kita puji-pujian dulu yuk sama kakak-kakak sekolah Minggu. Jangan lupa ya, nanti ada aktivitas, kerjakan aktivitasnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta
Shalom, selamat hari Minggu. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan beri, atas kesehatan yang Tuhan beri kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami, anak-anak-Mu, untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian 12 ayat 1-9. Kejadian 12 ayat 1-9. Kakak akan baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terpantin di Muri. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang cerita Bapak Abram. Masih ingat ya? Nah, pada waktu itu Bapak Abram itu bersama keluarganya tinggal di Haran ya. Nah, dulu adik-adik sebelum dari itu di Babel, Tuhan sudah menghukum dan membuat manusia menyebar ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Nah, tetapi setelah manusia berkembang, masih banyak orang yang menyembah patung. Masih banyak orang yang tidak suka berdoa kepada Tuhan. Nah, ada suatu daerah yang namanya itu Ur Kasdim. Di situ ada seorang yang suka sekali berdoa. Namanya Bapak Abram. Nah, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Abram. Katanya seperti ini, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Tuhan berfirman kepada Bapak Abram. Lalu apa yang dilakukan Bapak Abram? Bapak Abram percaya kepada Tuhan.
waktu itu dia tinggal di Haran. Kemudian dia bersiap-siap, dia mau menyiapkan barang-barangnya, ternaknya, seluruh harta bendanya untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Nah, adik-adik, padahal Bapak Abraham ini tidak tahu Tuhan itu mau menyuruh kemana, tempat tujuannya masih belum tahu. Tapi dia menurut, dia pergi sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, waktu itu Bapak Abraham berumur 75 tahun. Nah, dia membawa keponakannya Lot namanya, kemudian membawa istrinya Sarai, terus pelayan-pelayannya dan harta bendanya. Setelah siap semua, berangkatlah Bapak Abraham. Berjalanlah rombongan rombongan berjalan. Dan sampailah mereka di tanah Kanaan. Nah, pada waktu itu rombongannya berhenti di daerah dekat Sikem di dekat pohon tarbantin, pohon besar di Muri. Di situ Tuhan berkata lagi kepada Abraham, katanya, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Kata Tuhan seperti itu. Nah, tahu enggak adik-adik? Waktu itu Bapak Abraham sama Ibu Sarai belum punya keturunan, belum punya anak. Padahal tadi kita tahu berangkatnya umur 75 tahun. Berarti mereka sudah tua. Tetapi Bapak Abraham ini yakin kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan dan diberikan negeri yang diberikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, lalu Bapak Abraham langsung mendirikan mezbah, tempat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, mezbah itu adalah tempat untuk bertemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa waktu itu Nah, setelah itu dia pindah lagi ke daerah Betel di sebelah timur Betel. Kemudian di situ pun dia membangun sebuah mezbah untuk memanggil nama Tuhan. Nah, itu tadi ceritanya sampai di situ dulu. Di sini kita belajar adik-adik tentang Bapak Abraham. Beliau itu adalah orang yang beriman. Ya, kita tahu Bapak orang beriman siapa? Bapak Abraham. Nah, waktu itu namanya masih Abram. Waktu itu Bapak Abraham dipanggil Tuhan, dia itu mempunyai iman yang kuat Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepadanya. Tuhan memberikan tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, dari sini kita belajar anak-adik sekolah minggu semua, siapa yang ingin mengikuti Tuhan Yesus? Semua pasti ingin mengikut Tuhan Yesus. Siapa yang ingin mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Semua ingin mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya, Kak? Caranya yaitu seperti Bapak Abraham tadi. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Nah, taat kepada perintah Tuhan, kita yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan itu, janji Tuhan itu akan ditepati. Nah, apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu? Sebagai anak-anak sekolah minggu yang kita harus lakukan yaitu suka berdoa, suka menyembah Tuhan seperti Bapak Abraham tadi. Suka berdoa, suka menyembah Tuhan dan menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana Kak caranya melakukan firman Tuhan? Caranya supaya kita melakukan firman Tuhan, caranya kita supaya mengenal firman Tuhan yaitu membaca firman Tuhan. Membaca dulu, kita baca firman Tuhan ini lalu kita lakukan. Nah, itu tadi adik-adik, supaya kita supaya kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi ada janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, Tuhan akan memberkati kita.
memberkati kita. Percayalah, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjadikan kita bangsa yang besar. Tuhan akan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Itu yang penting ya, kita menjadi berkat bagi orang lain. Apa itu artinya berkat bagi orang lain? Artinya kehadiran kita itu membuat orang di sekitar kita itu menjadi senang, menjadi bersukacita, damai. Nah, itu namanya menjadi berkat. Nah, kita adalah umat pilihan Tuhan. Semua adik-adik sekolah minggu dipilih oleh Tuhan, sama seperti Bapak Abram tadi dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Nah, mari ya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa ingat untuk senantiasa memuji Tuhan, berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan mengajar kami kembali untuk kami sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan, dengan cara kami senantiasa berdoa kepadamu, memuji Tuhan senantiasa. Kami juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu HKBP Efrata Trirorejo dimanapun mereka berada Tuhan, meskipun mereka tidak beribadah di gereja saat ini, masih belum bisa kami beribadah di gereja, kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kerinduan dalam hati mereka untuk datang kepadamu Tuhan. Berikanlah mereka supaya mereka senantiasa rindu berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik sekolah minggu, kita lanjut, kita muji Tuhan ya, bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu. There's no doubt.
Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar.